Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selama kehidupan rumah tangga, tak sedikit istri yang tak menyadari bahwa banyak perbuatannya kepada sang suami termasuk dosa. Perbuatan-perbuatannya ini dilarang keras oleh Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membencinya. Lalu, apa saja dosa tersebut? Yang pertama, tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan solehah adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah pun menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Kedua, keluar rumah tanpa izin. Sebaik-baiknya tempat bagi seorang istri adalah rumahnya, dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Dan hendaklah kamu para istri Nabi tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Dikisahkan ketika Rasulullah masih hidup, tersebutlah seorang istri yang solihah. Wanita setia ini begitu taat serta setia terhadap suaminya. Suatu hari, suaminya pergi berjihad untuk agama. Sang suami hendak pergi memenuhi panggilan suci untuk berjihad. Dirinya beramanat pada istrinya, sebelum aku kembali pulang, kamu jangan pergi kemanapun dan jangan keluar dari rumah ini. Setelah berpesan demikian, datanglah seseorang kepada wanita tersebut yang mengabarkan bahwa ibunya sedang sakit parah. Orang yang diutus tersebut mengatakan pada wanita solihah itu untuk segera menjenguk ibunya. Dengan gelisah, wanita tersebut menjawab, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan tidak mau menjenguk, tapi saya dilarang keluar rumah sebelum suami saya pulang. Tolong sampaikan permohonan maaf dan salam saya pada ibu. Dan si utusan tersebut pulang tanpa membawa wanita tersebut. Malam pun berlalu dan suami yang berjihad belum pulang juga. Keesokan harinya datang kembali seorang utusan yang mengabarkan bahwa ibu wanita tersebut meninggal dunia. Betapa sedihnya perasaan wanita solehah ini. Air matanya berlinang mendengar kabar ibu yang dicintainya telah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan di saat terakhirnya, dia tidak bisa berada di sampingnya. Utusan tersebut berkata, sekarang ibumu telah tiada. Datanglah untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum beliau akan dikebumikan hari ini. Namun, istri yang solihah ini sambil menangis terseduh-seduh menjawab,
bukannya saya tidak mencintai ibu saya, tapi saya memegang amanah suami saya untuk tidak keluar rumah hingga dia pulang dan memberi saya izin. Dengan berat, utusan tersebut pulang. Mungkin karena kesal dan heran dengan sikap wanita tersebut yang tidak mau datang walaupun ibunya sakit keras hingga meninggal dunia, si utusan pun akhirnya mengadukan permasalahan ini kepada Rasulullah. Dengan nada sedikit kesal, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, wanita itu sangat keterlaluan. Dari mulai ibunya sakit hingga meninggal dunia, dia tidak mau datang untuk menemui ibunya." Rasulullah pun bertanya, kenapa dia tidak mau mendatangi ibunya? Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak mendapatkan izin untuk keluar rumah sebelum suaminya pulang berjihad. Lalu Rasulullah pun tersenyum. Kemudian beliau berkata, dosa-dosa ibu wanita tersebut diampuni oleh Allah karena dia mempunyai seorang putri yang sangat taat terhadap suaminya. Kesetiaan seorang istri dan ketaatannya pada suami pada kisah wanita di atas bisa dijadikan contoh bagaimana seorang istri menjaga amanah dan patuh pada suami sehingga orang tuanya pun mendapat berkah yang luar biasa. 3. Menolak ajakan suami. Istri berkewajiban melayani suami sebatas kemampuannya asal bukan dalam perkara maksiat. Termasuk ketika suami mengajaknya ke tempat tidurnya, maka istri tidak boleh menolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan datang, lalu suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, malaikat melaknat istri itu sampai masuk waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya istri menolak ajakan suami ke tempat tidur tanpa halangan syar'i. 4. Membicarakan kekurangan atau aib suami kepada orang lain. Hal tersebut adalah tindakan yang harus dijauhi karena akan mengakibatkan keadaan semakin memanas dan rumah tangga pun bisa jadi retak, sehingga timbul masalah baru dari orang yang diceritakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, mereka menjadi pakaian bagimu dan kamu menjadi pakaian bagi mereka. Menceritakan aib pasangan sama saja dengan menelanjangi diri sendiri dan keluarga. 5. Tidak bersyukur kepada suami. Kebaikan suami kepada istri itu begitu banyak, mulai dari nafkah kepada keluarga, menjaga anak istri, memberikan ketenangan dan ketentraman rumah tangga, dan lainnya. Maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah, kemudian kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah kepada seorang istri. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunnah Al-Kubra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka telah diperlihatkan kepadaku. Ternyata mayoritas penghuninya adalah wanita. Mereka kufur atau mengingkari. Beliau ditanya, apakah mereka kufur mengingkari Allah? Nabi pun menjawab, mereka mengingkari suami dan mengingkari perbuatan kebaikan. Jika engkau telah berbuat kebaikan kepada seorang wanita atau istri dalam waktu yang lama, kemudian dia melihat sesuatu yang menyakitkan darimu, dia berkata, aku sama sekali tidak melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 884. Yang dimaksud bersyukur kepada kebaikan suami
bukan sekedar mengakui kebaikannya. Sebab kata syukur dalam bahasa Arab itu dilakukan oleh hati, lidah, dan anggota badan. Oleh karena itu, istri wajib mengakui berbagai kebaikan suami dengan hatinya, mengungkapkan dengan lidahnya, dan melakukan segala yang menyenangkan suaminya dengan anggota badannya. 6. Menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang istri menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Sebagai contoh, jika wanita meminta cerai hanya karena suaminya yang telah bekerja keras tidak mampu memenuhi gaya hidupnya yang berfoya-foya, maka ia termasuk durhaka. Namun, bila sang suami malas bekerja dan enggan memberi nafkah, maka istri boleh meminta cerai. Namun, ia perlu menasihati suaminya agar bertaubat terlebih dahulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkap bahwa istri yang menggugat cerai tanpa alasan sesuai syariat tidak akan mencium aroma surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk bercerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Istri yang patuh terhadap suami memenuhi haknya, maka akan dihadiahkan surga untuknya. Ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho kepadanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadi seorang calon atau istri yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi apapun yang menjadikan murkanya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.